Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malkan Yahya Abdillah. Saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang saya hormati Bu Lia Saadah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kami. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Lia Saadah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah suatu tempat yang dihuni oleh banyak manusia yang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Negara memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya pemerintahan, yang ketiga adanya rakyat. Namun ada satu lagi unsur yang tidak kalah penting, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Secara bahasa, negara diambil dari 3 bahasa asing, yaitu state, stat, dan juga etat. Ketiga bahasa ini diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti suatu keadaan yang tegak dan juga tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terhadap negara. Yang pertama adalah Sri Sumantri. Menurut Sri Sumantri, negara adalah organisasi kekuasaan. Mengapa begitu? Dikarenakan setiap organisasi yang dinamakan negara selalu dapat kita jumpai kemampuan untuk memaksakan kehendak terhadap orang yang tinggal di dalam wilayah kekuasaannya tersebut. Selanjutnya ada pendapat menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan antara keluarga dan juga desa untuk memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, ada pendapat menurut Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah masyarakat yang memiliki hak memonopoli dalam kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Selanjutnya mari kita membahas tentang tujuan dari negara. Tujuan dari negara ini sendiri secara umum adalah untuk mensejahterakan rakyat dan juga membahagiakan rakyatnya. Tujuan dari negara ini dapat dipengaruhi oleh tempat, sejarah terbentuknya, dan juga penguasa yang sedang menguasai negara tersebut. Untuk tujuan dari negara Indonesia itu sendiri telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang unsur-unsur dari negara. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat yaitu sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan dan bersama-sama tinggal di suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah, yaitu suatu daerah yang dikendalikan oleh negara. Yang ketiga adalah pemerintahan, yaitu kelengkapan negara yang memiliki tugas untuk memimpin negara agar tujuan dari negara tersebut dapat tercapai. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang asal mula terjadinya negara. Menurut kenyataan yang ada, negara terjadi akibat hal berikut. Yang pertama adalah penaklukan, yaitu suatu daerah yang awal mulanya tidak dimiliki oleh siapapun, kemudian diambil alih dan dijadikan negara.
Contohnya adalah negara Liberia. Awal mulanya Liberia adalah suatu daerah kosong yang dihuni oleh para budak yang telah dibebaskan dan akhirnya merdeka pada tahun 1847. Selanjutnya ada peleburan, yaitu beberapa negara melebur menjadi suatu negara baru. Contohnya adalah Jerman Timur dan Jerman Barat yang melebur menjadi negara Jerman pada tahun 1971. Selanjutnya adalah pemecahan, yaitu suatu negara pecah dan lenyap. Dan pada bekas daerah negara tersebut muncullah negara-negara baru. Contohnya adalah negara Uni Soviet yang pecah pada tahun 1991 dan akhirnya pada bekas negara Uni Soviet tersebut muncullah negara baru seperti Rusia. Selanjutnya adalah pemecahan, yaitu suatu daerah yang awal mulanya adalah bagian dari suatu negara, kemudian memecahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya adalah Timor Leste yang memecahkan diri dari Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya pada tahun 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari negara. Pada saat ini terdapat beberapa bentuk-bentuk dari negara. Yang pertama adalah negara kesatuan, yaitu negara yang bersifat tunggal, yang artinya hanya terdapat satu negara. Pada negara kesatuan ini hanya terdapat satu pemerintahan juga, yaitu pemerintah pusat, yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi di dalam pemerintahan. Yang kedua adalah negara federal, yaitu negara yang bersifat jamak, yang artinya memiliki beberapa negara-negara bagian. Bentuk negara federal ini sangat cocok digunakan untuk negara yang memiliki kawasan wilayah yang sangat luas, sehingga dapat menjalankan pemerintahan secara menyeluruh. Yang ketiga adalah bentuk negara konfederasi, yaitu negara yang bersifat tidak permanen. Negara konfederasi ini terbentuk akibat adanya perjanjian. Untuk urusan dalam negeri pada masing-masing negara akan dikembalikan kepada masing-masing negara pula. Namun, untuk masalah bersama, maka akan dikerjakan secara bersama dengan adanya perjanjian. Yang keempat adalah negara monarki, yaitu negara yang dipimpin oleh raja, yang mana raja memiliki masa jabatan hingga beliau turun tahta ataupun meninggal dunia. Yang kelima adalah negara oligarki, yaitu negara yang diperintah oleh kaum-kaum elit, yang mana kaum-kaum elit ini akan melakukan segala cara untuk mengendalikan dan menguasai rakyat. Yang terakhir adalah negara demokrasi, yaitu negara yang kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya di tangan rakyat.